Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, gimana puasanya? Semoga lancar ya teman-teman ya. Yang baru berpuasa mungkin ya, baru mencoba puasa, terus teman-teman itu masih merasa ragu kuat atau tidak ya. Semoga saja teman-teman itu kuat menjalaninya ya. Dulu saya pun sama seperti itu ya teman-teman, ketika pertama kali menjalani puasa setelah terkena gangguan asam lambung, yang sebenarnya dulu itu juga masih ada, rasa cemas juga masih ada ya, walaupun sudah nggak begitu tinggi, sensasi di fisik juga masih ada, tapi saya niatkan untuk puasa dan alhamdulillah kuat ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mencoba untuk berpuasa, saya doakan semoga teman-teman kuat. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang belum kuat ya, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting sudah mencoba. Nah, biasanya akan muncul sensasi di sore hari seperti ini ya, itu sensasinya itu yang jelas pertama itu ngantuk ya teman-teman. Nah, kalau ngantuk ini biasanya kan berbeda-beda masing-masing orang ya. Kalau orang yang sudah beraktivitas kan atau bisa bekerja gitu kan, mungkin kan tidurnya itu kurang ya. Kayak saya ini kan sebenarnya ngantuk sekali ya teman-teman ya. Ini sudah sore kepingin tidur, cuma ya udah asar gitu ya, jadinya ya saya pakai buat motivasi teman-teman saja ya. Nah kalau teman-teman merasakan seperti saya nih, lemes, ngantuk, terus teman-teman itu kok kayaknya saya takut tidur sore karena asar gitu, nggak apa-apa, lakukan aktivitas saja ya teman-teman ya. Jalan-jalan ngabuburit gitu kemana gitu, nggak apa-apa, namanya kita itu sedang puasa gitu, biasa kita lemes terus pikiran jadi kemana-mana, jadi kita perlu alihkan ya teman-teman. Insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah kali ini saya mau mencoba berbagi ke teman-teman request video ya, jadi dari akunnya Puji Rahayu. Pas bikin video cara menata pikiran biar nggak berpikir negatif dan cemas dan perasaan yang aneh, karena saya masih di pikiran yang cemas, masih mengganggu dan perasaan nggak nyaman. Sampean juga pernah mengalami pikiran jadi halu kemana-mana? Iya ya teman-teman ya. Jadi kalau pikiran kita itu belum bisa tenang, pikiran kita itu belum bisa rileks, dan kita itu masih sering takut ya, atau sering khawatir ya, ya memang kita itu kadang berhalusinasi gitu ya. Jadi kita itu seperti berhayal ya, mengandai-andai, andai begini, andai begitu. Tapi andainya itu andai sesuatu yang negatif ya. Misalkan, waduh kalau saya begini, nanti kalau saya sampai nggak ada, terus gimana ya keluarga saya, terus nanti saya di sana itu gimana ya, begini, begitu, dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi banyak pikiran-pikiran yang negatif yang kita pikirkan ya. Tapi sebaiknya ya teman-teman itu nggak perlu khawatir sebenarnya, yaitu memang menurut saya itu faktor ya, faktor alami penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya ya atau mengendalikannya yaitu perlu dari diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi perlu semangat dari diri kita sendiri, karena kembali lagi, untuk orang lain menyemangati kita sama seperti saya dulu ya teman-teman ya. Saya dulu itu disemangatin, pokoknya kamu harus kuat, pokoknya kamu harus semangat, pokoknya lawan ketakutan ini, pokoknya lawan ketakutan itu. Akan tetapi kalau saya itu masih merasa takut ya teman-teman, yang menasihati saya cuma saya dengarkan saja gitu ya, saya dengarkan saja. Yang dalam hati malah saya berpikir, nggak ngerasain sih rasanya seperti ini, rasanya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, karena saya dulu pernah di posisi seperti itu, sekarang saya bagikan, karena alhamdulillah kan saya sudah bisa melewati posisi seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman itu mengalami ya halusinasi, mengalami pokoknya perasaan itu nggak enak, gundah gulana, pikirannya selalu negatif, membayangkan ini, membayangkan itu, pokoknya membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi ya. Terus nanti saya akan bagaimana, nanti kalau saya mati bagaimana, nanti keluarga saya bagaimana, anak-anak saya gimana, terus nanti saya di sana bagaimana, apakah masih bisa melihat keluarga saya lagi, dan lain-lain. Akhirnya berhalusinasi seperti itu ya. Nah, ketika orang lain mengatakan bahwa kamu harus lawan, sekarang saya yang mengatakan ke teman-teman, itu harus dilawan dan itu harus dilatih.
melawannya dengan cara seperti apa. Begini teman-teman ya, ini cara saya dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi pada saat kita berpikiran seperti itu ya, kita harus sekuat mungkin atau sebisa mungkin ya, ketika pikiran kita itu mengarahkan ke hal-hal yang negatif ya, kita langsung lawan dengan, wah ini cuma sensasi, wah ini cuma sensasi anxiety saya, ini cuma sensasi psikis saya gitu, saya jangan turutin ini. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Saya dulu caranya melawannya itu seperti itu ya, jadi bukan ketika muncul rasa itu terus saya bayangkan, saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin, itu malah akan semakin kaya saya masuk ke dalam perangkap anxiety itu ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman itu merasakan hal seperti ini, terus ada muncul pikiran negatif atau semacam halusinasi ya, itu langsung tangkis, itu langsung lawannya dengan, wah si anxiety ini muncul lagi nih, wah ini si anxiety nakut-nakutin lagi nih. Kita ituin aja teman-teman ya, kita olok-olokin saja gitu si anxiety-nya gitu, supaya apa? Supaya nanti itu kita nggak terpengaruh ke pikiran-pikiran negatif itu. Nah, biasanya kan gini, lagi enak-enak nih, lagi enak-enak, kita lagi ngobrol, kita lagi sama teman mungkin ya, kita sudah sensasinya sudah mulai berkurang, kita enak gitu, kok tiba-tiba kok perasaannya nggak enak, terus pikirannya mengarah ke sana, itu langsung ditepis ya teman-teman ya. Wah ini si anxiety muncul nih, wah saya itu jangan boleh kalah nih, saya nggak boleh ngikutin ini. Nah itu, jadi seperti apa, ngomong ke diri kita sendiri tapi sesuatu hal yang negatif. Jadi bukan membayangkan yang, waduh ya nanti kita gimana ya, nanti saya bagaimana ya, nasib saya bagaimana ya, terus nanti kalau saya nggak sembuh-sembuh bagaimana. Kalau kita mengikuti seperti itu ya teman-teman, itu nanti akan lama ya, menurut saya itu seperti itu. Karena saya dulu pada saat mengalami ini, saya sering mengikuti si anxiety ini ya, jadi sensasi yang halusinasi, yang membayangkan yang enggak itu saya selalu ikuti, jadi asik di situ ya teman-teman ya. Tapi semakin saya memahami, semakin saya itu belajar, oh iya, ketika muncul pikiran seperti itu, udah caranya saya itu olok-olokin saja. Kok muncul tiba-tiba kok kayak nggak enak, kayak cuma, ini si anxiety nyolek lagi, ngapain sih kamu udah lama pergi sekarang datang lagi. Jadi dibikin bercanda gitu ya teman-teman. Saya bikin bercanda itu seperti itu. Ya memang susah, ini perlu latihan ya teman-teman. Tapi cara saya dulu seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan ketika ada muncul, kita sudah enak nih, sensasi sudah mulai berkurang nih ya. Terus ketakutan juga sudah mulai berkurang. Tapi kan kadang kecemasan atau pikiran negatif itu kan selalu timbul, takut penyakit berat, takut ini, takut itu ya. Nah, pada saat teman-teman mengalami itu, gituin aja ya, nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Kok datang lagi sih? Ngapain kamu datang lagi? Udah sana pergi, sebentar aja ya gitu. Jadi kayak kita itu nanti akan semakin kuat. Nanti kita itu bisa mengalahkan pikiran negatif. Itu cara saya dulu ya, teman-teman ya. Nah, ya semoga saja sih bermanfaat gitu. Tapi kalau memang nggak cocok buat teman-teman ya nggak apa-apa. Itu saya hanya berbagi pengalaman saya pada saat saya itu mengalami gangguan cemas ya, yang pikirannya gundah gulana, pikirannya nggak nyaman, bagaimana saya itu bertahap mengendalikan kecemasan saya, mengendalikan rasa nggak enak saya, yang sering halusinasi dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi ya itu pengalaman saya seperti itu. Dilatihnya cuma seperti itu ya, nggak macam-macam. Masalah aktivitas, jalan kaki dan sebagainya, ya itu memang kan rutinitas ya yang saya jalani pada saat saya itu masa proses penyembuhan ya. Tapi yang hal-hal seperti ini yang kadang kita itu bingung, lagi enak-enak tiba-tiba muncul perasaan nggak enak, cemas, panik ya, terus kita caranya gimana gitu. Cara saya ya seperti itu ya, saya bercandain aja. Tiba-tiba waduh kok tiba-tiba lagi duduk goyang begini, udah kayak mau pingsan gitu. Ya udah lama-lama bisa kebal ya. Jadi begini, jadi pertama itu kita bercandain, kok datang lagi gitu. Nanti lama-lama kita kuat ya teman-teman ya, tapi sambil bercanda. Jadi begitu ya teman-teman. Banyak sekali sebenarnya cara-cara yang simple yang harus kita jalani. Sebenarnya nggak usah terlalu ini apa namanya, nggak usah terlalu ribet lah. Banyak cara-cara yang simple yang sebenarnya bisa kita temukan. Yang penting teman-teman itu semangat ya, mau berusaha. Artinya kita itu punya keinginan yang kuat untuk sembuh dibarengi dengan usaha ya.
kita berdoa juga kita berusaha. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Dan saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Memang ini cuma butuh proses saja ya, untuk menyesuaikan, untuk memahami. Jadi jangan khawatir. Insya Allah teman-teman akan sembuh dan saya yakin itu ya. Oke teman-teman, kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, dan bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman juga bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke teman-teman, sekian dulu sambil menunggu waktu buka puasa ya. Insya Allah nanti disambung lagi dengan topik yang lain ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.